Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang hukum kekekalan energi mekanik. Kelompok kami beranggotakan 1. Mailia Wulan Purnamasari nomor presensi 22, 2. Samala Reva Azari nomor presensi 30, 3. Serlina Trikamuyasaroh nomor presensi 32, 4. Zahrai Matunisa Munawardani nomor presensi 35. 1. Tujuan percobaan untuk menentukan hubungan antara ketinggian dengan energi potensial, mempelajari dan membuktikan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Dengan dilakukannya percobaan ini, diharapkan dapat membuktikan kebenaran dari hukum kekekalan energi. 2. Landasan teori. Dalam ilmu fisika, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup tidak berubah, ia akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun, ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Energi mekanik merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Karena hukum kekekalan energi mengatur bahwa setiap total energi pada sistem, yakni energi mekanik, harus selalu sama, maka energi mekanik sebelum dan sesudahnya memiliki besar yang sama. Penemu dari hukum kekekalan energi adalah James Prescott Joule, yaitu seorang ilmuwan dari Inggris yang lahir pada tanggal 24 Desember 1818 dan meninggal pada tanggal 11 Oktober 1889. Ketika itu, hukum kekekalan energi merupakan hukum pertama dalam termodinamika. Bunyi hukum kekekalan energi yaitu: hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Alat atau bahan: 1 handphone Android atau laptop, 2 jaringan internet, 3 alat tulis, 4 kertas grafik. Langkah kerja: 1. Pastikan Anda terhubung ke internet. 2. Buka link berikut ini. 3. Pilih menu permulaan. 4. Setting tampilan seperti di bawah ini. Selanjutnya, posisikan objek atau gambar pemain skateboard dengan menggeser objek tersebut pada lintasan lengkung dan perhatikan gerakan objek, perubahan yang terjadi pada kedudukan objek, perubahan kelajuan objek, perubahan yang terjadi pada grafik energi. 6. Catat perubahan yang terjadi. 7. Ulangi langkah 5 dan 6 dengan mengubah massa dengan cara menggeser tombol massa ke kanan untuk menambah massa. 8. Ulangi langkah 5, 6, dan 7 dengan memilih bentuk lintasan yang berbeda. 6. Analisis hasil percobaan. Lintasan pertama, objek mengalami gerakan naik dan turun. 2. Ketika objek bergerak turun, maka objek akan mengalami peningkatan terhadap energi kinetik. Sebaliknya, energi potensial akan mengalami penurunan jika objek turun. 3. Ketika objek bergerak naik, maka objek mengalami penurunan pada energi kinetik. Sebaliknya, energi potensial akan mengalami peningkatan. Lintasan kedua. 1. Objek hanya mengalami pergerakan turun. 2. Ketika objek bergerak turun, maka objek akan mengalami peningkatan terhadap energi kinetik. Sebaliknya, energi potensial akan mengalami penurunan. Lintasan ketiga. 1. Objek mengalami gerakan 2 kali naik dan 2 kali turun. 2. Ketika objek bergerak turun, maka objek akan mengalami peningkatan terhadap energi kinetik. Sebaliknya, energi potensial akan mengalami penurunan. 3. Ketika objek bergerak naik, maka objek mengalami penurunan pada energi kinetik. Sebaliknya, energi potensial akan mengalami peningkatan. 7. Kesimpulan: massa tidak mempengaruhi kedudukan dan gerak benda, tetapi mempengaruhi kelajuan benda dan energi, karena kelajuan akan berubah seiring diubahnya massa benda. Semakin besar massa objek, maka semakin besar energi kinetik yang dihasilkan. Semakin tinggi objek, maka semakin tinggi energi potensial. Semakin rendah objek, maka semakin tinggi energi kinetik. Sekian presentasi hasil dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.